desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tentang bahasa, kosakata, dan peradaban. Bahasa, kosakata, dan peradaban. Ya, kata peradaban ini terjemahannya rada angel ya. Tapi sebenarnya saya mau membicarakan keterkaitan antara bagaimana manusia membangun kebiasaan dalam society, antar orang gitu ya, menciptakan budaya yang kaitannya dengan bahasa dan kosakata. Tentunya kosakata adalah bagian dari bahasa. Yang saya tangkap nanti di akhir bahasan kita, ternyata bahasa kosakata ini mencerminkan mindset komunal ya, mindset secara umum. Dan artinya kalau kita ingin mengubah peradaban, itu sebetulnya harus memperbaiki kosakata dan bahasa yang digunakan pada society itu, pada masyarakat itu. Kita mulai dari beberapa hal sederhana. Kalau di Indonesia, kata yang sering digunakan untuk apa ya, terkait dengan keekonomi ya, adalah mencari uang. Papa cari duit dulu ya, mah gitu lah. Atau kamu tahu nggak sih cari duit itu susah gitu. Jadi cari duit, mencari uang, itu kata-katanya loh. Nah, yang menarik adalah kosakata mencari uang itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kan finding money ya. Tapi kalau Anda cek di peradaban orang yang berbahasa Inggris ya, peradaban di barat, itu tidak ada kosakata finding money atau tidak populer. Tidak menjadi budaya. Budaya yang dilakukan di sana, kosakatanya, bahasanya adalah making money, menciptakan uang. Bukan mencari uang. Setelah saya pikir-pikir, bener juga ya, uang itu adalah hasil dari kreativitas. Uang itu adalah hasil dari daya cipta. Uang adalah ide. Sebuah botol aqua itu tidak ada value-nya, tetapi ketika botol aqua itu kita usahakan dapat tanda tangan dari David Beckham misalnya. Ada satu ide, ini dikasih tanda tangannya David Beckham. Lalu difoto. Ini nilainya nanti botol aqua ini akan jadi tinggi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uang itu ide, berarti kan uang itu diciptakan, dan penciptaan itu melalui proses making money, menciptakan uang. Jadi saya mulai membiasakan untuk mengurangi penggunaan kata mencari uang, tapi menciptakan uang. Ya. Kita mulai dari situ aja ya. Jadi Indonesia ini kenapa ekonominya tidak semaju negara lain dan sebagainya, atau secara prinsip akhirnya orang bekerja keras mengejar-ngejar sesuatu yang tidak ada, itu kan mencari ya. Karena kata-kata yang digunakan adalah cari duit. Coba mulai hari ini Anda ubah itu. Gimana caranya aku menciptakan uang? Berarti Anda berpikir cerdas untuk bukan lagi mengandalkan otot untuk mendapatkan uang. Oke ya. Ini kalau Anda main TikTok, Anda akan menemukan bahasan ini dibahas oleh Helmi Yahya dalam video pendeknya. Ini saya sarikan ya. Tapi nanti saya tambahin ide-ide yang akhirnya saya muncul sendiri. Kemudian ada istilah lagi. Kalau di sini ada kata-kata, kamu ngejalanin bisnis apa sekarang? Teman-teman, kita akan menjalankan sebuah bisnis gitu kan. Menjalankan, walk ya. Nah, kalau di barat tuh nggak ada menjalankan itu. Adanya run your business.
running your business. Run itu lari gitu loh. Jadi akhirnya cepat gitu loh. Tek 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 gitu. Jadi kita lihat misalnya ekspansi perusahaan luar negeri bisa sampai mendunia, menjadi perusahaan yang seluruh dunia itu ketahui ya. Itu karena kosakata itu juga saya kira mempengaruhi. Run your business dengan menjalankan bisnis itu beda banget. Satu alon-alon aja, satu itu speed. Tidak menunda-nunda, cepat bertumbuh, cepat beradaptasi, run kan. Ya, cepat melakukan fleksibilitas, cepat melakukan variasi produk. Ya kan? Nah, terus saya jadi kepikir lagi gitu loh. Ada satu kosakata yang saya kemarin juga bahas sedikit dalam video pendek. Katanya Indonesia akan lebih maju lagi kalau jumlah pengusahanya banyak. Bertambah semakin banyak. Karena artinya lapangan kerja akan banyak diciptakan. Nah, tapi saya kira akan susah untuk terjadi selama kosakata dan bahasa yang kita gunakan di sini. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang baru kita kenal atau teman, saudara, sahabat itu, kamu sekarang kerja di mana? Bahkan baru kita mungkin duduk di warung aja, ibu warung nanya, lagi libur mas? Lah gue nggak ngantor, gue kan pebisnis. Nah, kenapa sih pertanyaannya tidak diubah? Kamu bisnis di mana mas? Bisnis apa sekarang? Kenapa pertanyaannya kamu kerja di mana? Saya bukan menyalahkan bahwa jadi karyawan itu salah, enggak. Tetapi kalau kita mau menciptakan banyak pengusaha, maka salah satu kebiasaan untuk dibangun dalam tanda kutip peradaban di Indonesia adalah pertanyaannya diubah, kosakatanya diubah, bahasanya diubah. Sekarang kamu bisnis apa? Itu kalau dibiasakan ya, itu orang akan tergerak untuk berbisnis. Nah, jadi bahasa kosakata ini kalau kita tidak waspadai itu sebenarnya menjajah kita. Akhirnya saya bisa mengerti kenapa beberapa negara kuat itu tidak mau dimasukin bahasanya oleh bahasa lain. Contoh ya, kalau Anda ke Perancis ya, itu Anda bisa bahasa Inggris agak belum tentu bisa di sana itu gampang loh ya, karena di sana banyak orang tidak mau berbahasa Inggris. Ketika saya bingung cari alamat, kemudian saya tanya, do you speak English? Nggak mau. Nggak semua orang mau berbahasa Inggris ya. Anda ke Cina ya, itu juga di sana bahkan tulisan-tulisan tidak dibuat bahasa Inggris. Jadi mereka bahkan negara-negara kuat bahkan tidak mau dijajah secara bahasa. Dan bahasa itu adalah alat penjajahan paling luar biasa sebenarnya. Jadi kita sebenarnya dari situasi ini jadi ngerti kita kenapa nggak bisa besar, karena kita memang sudah dijajah secara bahasa. Artinya kita sudah dijajah secara budaya, kita dijajah secara mental, bahkan secara mindset. Sudah gitu, kita juga memiliki satu kosakata di dalam khasanah bahasa kita yang sepertinya juga kurang memberdayakan. Ya komplit sudah, akhirnya dari dalamnya udah ada kekurangan, lalu terjadi penjajahan bahasa. Nah ya sudahlah. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.